5 kesalahan pembisnis pemula yang sering kali membuat bisnisnya gagal gitu ya. Tonton video ini sampai selesai kalau bisnis kalian mau berhasil gitu. Dan jangan lupa subscribe dulu gitu ya. Oke, sering banget nih kesalahan ini dilakukan oleh pembisnis pemula gitu kan. Yang pertama adalah tidak memiliki rencana bisnis yang jelas gitu ya. Mereka hanya kayak ya udah bisnis aja, jualan aja gitu. Tidak ada jelas bisnisnya mau apa, target marketnya siapa, terus mau bukanya di mana, potensinya seperti apa. Itu mereka nggak ada, yang penting ya udahlah bisnis aja gitu. Nah, itu yang menjadikan sebuah bisnis itu gagal. Yang kedua adalah riset pasar, tidak melakukan riset pasar gitu ya. Ini produk tuh di pasaran gimana? Laku atau tidak? Banyak dicari orang atau tidak? Kalau misal barang itu tidak banyak dicari orang, otomatis ya potensinya kecil gitu. Terus habis itu riset pasarnya adalah nih harganya di pasaran berapa gitu. Kalau produksi kalian produksi aja nih pokoknya harganya segini gitu ya. Dan kalian tidak melihat pasar itu ternyata harganya segini. Itu juga mempengaruhi itu. Yang ketiga adalah mengelola keuangan yang buruk, ya kan. Nah, mengelola keuangan yang buruk ini biasanya yaitu tadi uang dicampur, uang pribadi sama uang bisnis dicampur gitu ya. Kita beli sesuatu dengan uang bisnis gitu. Nah, kesalahan dalam mengelola keuangan ini sudah aku buatkan videonya, teman-teman bisa lihat videonya ya nanti gitu. Aku nggak tahu nih di postnya di depan atau di belakang gitu ya. Jadi pantengin terus channel ini dan subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasinya. Nah, dengan tidak mengelola keuangan dengan baik, otomatis cash flow-nya akan tersendat, arus kasnya akan tersendat gitu ya. Dengan seperti itu ya bisa kita tahu kalau nggak ada duit, nggak tahu uangnya kemana, ya pasti bisnisnya gulung tikar gitu aja sih. Dan yang keempat nih, seringkali kita tuh hanya fokus pada produknya gitu. Kita lupa fokus pada pemasarannya gitu. Produknya dibagusin, terus dibilang emang bagus, tetapi kadang kalian lupa gitu ya. Atau misalnya ada ego gitu ya, wah pokoknya produkku harus begini, tapi kalian tidak melakukan pemasarannya atau tidak melihat pasar, produk ini diterima pasar atau tidak, bagaimana gitu ya respon pasar, apakah respon pasarnya bagus atau responnya tidak bagus. Produk sebagus apapun, kalau respon pasarnya tidak bagus, ya tidak akan diterima oleh pasar gitu ya. Nah, bagaimana supaya produk itu bisa direspon bagus dari pasar? Nah, next time aku akan bahas soal video ini. Yang aku bilang, pantengin terus aja ya. Jadi kalian juga harus fokus nih sama pasar. Bagaimana permintaan pasar tuh seperti apa sih, baru tuh kalian ciptain produknya gitu ya teman-teman. Dan yang kelima ini adalah penyakitnya kita semua gitu ya, takut gagal dan takut gagal ya. Jadi takut juga untuk mencoba. Jadi ya itu tadi, bahwa kalau misalnya kita takut gagal, kita takut mencoba, pastinya akan mempengaruhi dengan yang namanya misalnya nih, kita mau produk ini tuh bagus gak ya di pasaran? Enggak, kayaknya nggak bagus deh, ya udah nggak usah dicoba gitu. Padahal kita butuh untuk mencoba bahwa ini diterima pasar atau tidak. Misalnya kayak aku nih, bisnisnya adalah fashion hijab gitu ya. Kalau misalnya aku merambah ke produk lain selain hijab, misalnya gamis atau mukena atau apa, kira-kira diterima pasar atau tidak ya? Karena aku takut gagal gitu ya, aku tidak mencobanya. Ya udah deh, janganlah daripada ini gitu. Padahal terus ya udah coba dulu nih, kita lihat dulu respon pasar, kan kita sudah tahu ilmunya bagaimana respon pasarnya. Kalau oke, udah terusin, kalau enggak ya memang ada resiko yang harus ditanggung, itu sudah pasti. Bisnis harus menerima resiko gitu. Resikonya apa? Ya cuma dua, kalau nggak untung rugi, udah itu aja ya. Jadi mental tuh sangat penting juga sih teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba produk baru gitu ya. Misalnya kalau aku pribadi gitu, misalnya hijab, ya udah bikin hampers hijab juga, is okay. Kalau misalnya kalian takut itu berimbas besar ke bisnis kalian, ya move-nya kecil-kecil aja dulu. Misalnya kayak tadi aku hijab gitu, jadi hampers hijab, terus ada mukena juga gitu, yang kira-kira misalnya itu tidak bisa terbuang jauh-jauh gitu ya. Kalau misalnya kamu dari hijab terus ke makanan, memang resikonya nggak tinggi. Tapi kalau dari hijab, fashion gitu ya, ke mukena, terus ke aksesorisnya, misal kayak beras dan sebagainya, itu kan nggak terlalu jauh dan harganya juga nggak terlalu tinggi, modalnya juga tidak akan terlalu besar sih teman-teman. Jadi meminimalkan resiko aja sih gitu. Jadi kalau misal kalian takut gagal, ya minimalkan aja resikonya gitu. Itu aja sih.
Segitu aja video kali ini. Thank you yang udah lihat sampai selesai video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye and see you.